Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syalika Masyatorisa dengan NPM 1703102300059, ditemani dengan dua rekan saya yaitu Redvan Komandisa dengan NPM 1703102300025 dan juga Mayanda Nur Haifa dengan NPM 1703102300040. Di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami kepada pekerja Gen Z di Jatinangor untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah kesehatan mental yang diberikan oleh Pak Heri Wibowo. Di sini kami membagi 3 kolom klasifikasi. Yang pertama ada jenis emosi, yang kedua alasan dari mengapa emosi tersebut bisa timbul, yang ketiga ada analisis emosi. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu orang-orang yang kami wawancarai. Yang pertama ada Pak Excel, yaitu seorang satpam Visip Unpad. Yang kedua ada Richard, yaitu seorang mahasiswa yang memiliki bisnis bubur di Bandung. Yang ketiga ada Mayanda Nur Haifa yang memiliki pekerjaan sebagai atlet untuk melatih anak-anak di Bandung. Yang keempat ada Pak Firmansyah yang merupakan seorang cleaning service di Unpad. Yang kelima ada Mbak Sari yang merupakan pedagang seblak di sekitar Jatinangor. Balik lagi di kolom klasifikasi, saya pertama-tama akan menjelaskan emosi yang pertama, yaitu stres. Untuk Pak Excel itu ia sering merasa stres karena wilayah parkir di Visip Unpad itu kecil dan terbatas. Sementara mahasiswanya ada banyak, terlebih sekarang ada di saat-saat mahasiswa baru diterima. Terus juga ada Richard, ia seringkali merasa stres karena tertekan dengan adanya tuntutan dari keluarganya. Berhubung bisnis yang sedang ia jalani ini adalah bisnis keluarga, jadi ia kerap dituntut untuk mengerjakan keseluruhan hal yang ada di restoran, termasuk dalam urusan marketing dan pelayanannya. Yang ketiga ada Mayanda. Ya, kalau Mayanda ini, ia cukup sering merasakan stres terlebih ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah. Dengan hal itu, ia kerap merasakan bahwa apa yang ia kerjakan seringkali tidak terasa maksimal dan terarah. Yang keempat ada Pak Firmansyah. Kalau misalkan beliau adalah ia memiliki cara pandang mengenai stres itu secara berbeda dengan yang lainnya. Ia berpikir bahwa stres tidak penting karena ia melakukan pekerjaan yang ada pun untuk keluarga dan dirinya sendiri. Yang kelima dan terakhir ada Mbak Sari yang merasa stres ketika pelanggan mengeluh tentang pesanan mereka. Seringkali pembeli menuntut agar pesanan mereka segera disiapkan, meskipun ada antrean yang harus dilayani. Hal ini membuatnya merasa tertekan dan terkadang menghadapi situasi sulit saat harus memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang ketiga ada di kolom analisis emosi. Secara keseluruhan, pekerja Gen Z yang kami wawancarai memiliki stresornya tersendiri. Pemicunya ada yang berasal dari internal dan eksternal diri. Jika banyak dari pekerja-pekerja tersebut memiliki stresnya tersendiri, Pak Firmansyah berbeda. Ia sama sekali tidak merasakan perasaan stres terhadap pekerjaannya. Pun tantangan dari masing-masing pekerja pasti ada tergantung dari pandangan mereka. Yang kedua ada jenis emosi marah. Untuk Pak Excel sendiri, Pak Excel merasa marah atau kesal biasanya tuh disebabkan oleh mahasiswa yang parkirnya sembarangan. Mahasiswa ini sering tidak mengikuti batas parkir yang sudah ditentukan. Ini membuat suasana parkir yang sudah sempit menjadi makin rumit. Yang kedua, ada ketika Richard merasa marah atau kesal biasanya disebabkan oleh karyawan yang tidak menghormati Richard. Biasanya karyawan tersebut melakukan perilaku yang tidak sopan ataupun tidak bisa diatur. Yang ketiga ada Mayanda. Kalau Mayanda ini, ketika Mayanda merasa marah atau kesal, biasanya tuh disebabkan oleh anak didik yang kurang sopan dalam berinteraksi. Misalnya melontarkan kalimat yang tidak baik pada pelatih. Selain itu, anak tersebut biasanya susah untuk diatur. Yang keempat ada Pak Firmansyah. Kalau ia adalah merasa marah atau kesal biasanya disebabkan ketika ada orang yang lewat saat ia sedang membersihkan area. Pak Firmansyah juga merasa bahwa ia sedang membersihkan, tetapi ada orang yang seenaknya lewat dan membuat itu kotor lagi. Selanjutnya yang terakhir di emosi stres ini ada Mbak Sari. Mbak Sari merasa rasa kesal itu muncul ketika ia harus berhadapan dengan pelanggan yang tidak sabaran menunggu dan hal itu dapat menambah beban emosional di saat-saat kesibukan memenuhi pesanan.
Secara keseluruhan, pekerja Gen Z yang kami wawancarai memiliki kemarahannya tersendiri. Biasanya pemicunya adalah eksternal. Pekerja Gen Z berharap agar pihak eksternal dapat bekerja sama dengan baik, tetapi nyatanya tidak, dan membuat pekerja Gen Z marah. Kemudian ada sedih. Di sini, Pak Axel merasa sedih saat ada perasaan kurang dihargai dalam pekerjaannya sebagai satpam. Ketika mahasiswa atau staf mengabaikannya atau memperlakukannya dengan kurang hormat, ia merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan apresiasi atas peran dan tanggung jawab yang ia jalankan, termasuk dalam mengatur parkir dan menjaga keamanan. Kemudian yang kedua ada Richard. Yang membuat Richard sedih adalah ketika penjualan bisnis ini, yaitu bubur tangki 18 ini sedang sepi. Saat penjualan kurang, Richard mungkin merasa bahwa segala usaha yang ia lakukan dalam pemasaran dan pengelolaan operasional belum memberikan hasil yang sesuai dengan harapannya. Yang ketiga ada Mayanda. Yang membuat Mayanda sedih adalah kurangnya dukungan dari pihak sekolah dalam upayanya untuk mengembangkan akreditasi melalui prestasi atlet taekwondo yang ia latih. Ia berharap bahwa prestasi atlet-atlet yang ia bina dapat memajukan program ekstrakurikuler dan meningkatkan reputasi sekolah. Namun, tanpa dukungan penuh, harapan tersebut sulit terwujud. Yang keempat ada Pak Firmansyah. Di sini Pak Firmansyah tidak merasakan kesedihan terhadap pekerjaannya. Ia memiliki pandangan yang realistis dan positif serta mampu menerima tantangan dan stres dalam pekerjaannya dengan sikap ikhlas dan bersyukur. Kemudian ada Mbak Sari. Yang membuat Mbak Sari sedih ini adalah ketika pada hari-hari tertentu dagangannya itu sepi. Padahal makanan lain di kantin mendapatkan perhatian yang lebih. Situasi ini membuat Mbak Sari kurang percaya diri terhadap usahanya karena ia merasa bahwa seblak yang ia sajikan tidak berhasil menarik minat pembeli. Secara keseluruhan, pekerja Gen Z yang kami wawancarai memiliki kesedihan tersendiri. Contohnya, Richard dan Basari yang sama-sama merupakan penjual makanan. Mereka seringkali merasa sedih ketika dagangannya kurang diminati pengunjung. Namun, kesedihan yang dirasakan oleh Pak Axel dan Mayanda berkaitan pula dengan rasa tidak diapresiasi dan tidak diberi dukungan oleh orang-orang. Selanjutnya ada emosi takut. Yang pertama ada Pak Axel. Pak Axel tidak memiliki ketakutan dalam menjalani pekerjaannya. Ia masih merasa bahwa pekerjaannya ini cocok dan tidak ada yang harus ditakutkan karena Pak Axel ini memiliki pekerjaan di pagi hari atau shift pagi, di mana tidak ada hal yang perlu ditakutkan dari lingkungan fisik. Yang kedua ada Richard, di mana Richard memiliki ketakutan yang menguasai dirinya dalam menjalani bisnis karena Richard pun baru pertama kali terjun ke bidang bisnis, ke dunia bisnis. Selain itu, berhubung bisnis ini merupakan bisnis dari orang tuanya, ia seringkali merasa takut akan ekspektasi-ekspektasi yang dimiliki oleh kedua orang tuanya kepada dirinya. Yang ketiga ada Mayanda. Mayanda memiliki ketakutannya sendiri, yaitu menakutkan adanya ekspektasi dari sekolah dan pihak orang tua para atlet dari kemajuan anak-anak yang dilatihnya. Selanjutnya ada Pak Firman, di mana Pak Firman berpikir bahwa tidak diperlukan adanya ketakutan. Setiap teguran yang dilontarkan oleh senior ataupun atasannya itu adalah sebuah konsekuensi yang ia miliki di pekerjaannya. Ia memiliki pemikiran yang cukup positif yang membuat ia dapat mengatur rasa emosinya dalam pekerjaan yang baik. Selanjutnya, yang kelima ada Mbak Sari. Ia berpendapat bahwa tidak ada ketakutan yang cukup untuk membawa ia ke ranah overthinking atau berlarut-larut dalam pemikirannya. Meski demikian, ia terkadang memiliki rasa ketakutan sendiri mengenai masakan yang ia masak, seperti takut masakannya tidak enak atau keasinan. Selanjutnya ada self-talk negatif. Yang pertama ada Pak Axel. Pak Axel memiliki banyak hal yang ingin ia sampaikan tentang pekerjaannya dan perasaannya juga, namun kesulitan untuk mengungkapkannya. Yang kedua ada Richard. Richard jarang berpikiran negatif karena ia sering menggunakan pembicaraan internal yang positif untuk memberikan semangat pada dirinya sendiri agar tetap bersemangat dan mengelola bisnis keluarga dengan baik. Yang ketiga ada Mayanda.
Mayanda seringkali terjebak dalam self-talk negatif seperti merasa kurang percaya diri dan takut akan kekurangan ilmu yang ia miliki. Namun di sisi lain ia mampu membangkitkan self-talk positif dan memberikannya semangat dan keyakinan bahwa pekerjaan ini memungkinkan dirinya untuk terus berkembang dalam bidang yang ia cintai. Yang keempat ada Pak Firmansyah. Ia merasa tidak perlu melakukan pembicaraan internal karena ia lebih memilih untuk menikmati, mensyukuri, dan menjalani apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Sikap dan mentalitas yang dimiliki Pak Firmansyah ini patut dijadikan acuan dan motivasi untuk tetap bersyukur dalam menjalani hidup. Yang terakhir ada Mbak Sari. Mbak Sari mengakui adanya self-talk negatif yang muncul dalam benaknya, di mana ia khawatir tentang rasa masakan yang ia miliki apakah kurang enak dan malah keasinan, sehingga membuatnya was-was akan tanggapan pelanggan. Pekerja Gen Z yang diwawancarai oleh kami menunjukkan bahwa emosi seperti stres, marah, sedih, dan takut adalah respon alami dalam tubuh terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam pekerjaan mereka. Setiap pekerja memiliki pemicu emosi yang berbeda-beda, mulai dari beban tanggung jawab dan ekspektasi-ekspektasi yang ada, hingga interaksi sosial dengan rekan kerja. Emosi-emosi ini ditanggapi dengan berbagai strategi yang mencerminkan perbedaan besar dalam hal penerimaan, ketahanan, dan perspektif terhadap situasi yang dihadapi. Namun, beberapa pekerja seperti Pak Firmansyah telah menemukan cara untuk menyeimbangkan emosi. Di sisi lain, pekerja lain seperti Pak Excel, Richard, Mayanda, dan Mbak Sari seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka, terutama saat berhadapan dengan ekspektasi atau tekanan yang tinggi dari pihak lain. Sebagian dari mereka masih berjuang menemukan cara yang tepat untuk menghadapi tekanan, tetapi beberapa lainnya telah mengembangkan pola pikir positif yang membuat mereka lebih tangguh dalam menghadapi dinamika pekerjaan sehari-hari.